Jangan ada yang teriak-teriak presiden atau tidak presiden. Ini acara maulid bukan kampanye. Paham? Jadi saya mohon acara maulid jangan dikotori dengan ucapan lesan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biarkan Pak Anies berbicara sebagai wakil daripada tamu. Jangan sampai dikotori, kasihan Pak Anies. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Oligarki nangis, elektabilitas Anies anjlok parah di survei Populi Center. Lembaga survei Populi Center ikut merilis hasil survei terkait elektabilitas Capres di 2024. Hasilnya, komposisi klasemen masih sama. Ganjar Pranowo meraih posisi teratas angka 19,8%, sedangkan Prabowo Subianto mendapatkan angka 17,1% dan Anies Baswedan menyusul dengan angka 10,8%. Lucunya, Jokowi malah ada di posisi keempat dengan angka cukup tinggi yaitu 10,1%, meski sudah tidak mungkin nyapres lagi. Tampaknya publik masih belum move on dengan fakta tersebut. Sekaligus ini tanda kinerja Jokowi sudah sedemikian masif dan melekat dalam benak seluruh rakyat Indonesia, kecuali kadrun dan barisan sakit hati. Berikut elektabilitas Capres 2024. Jika dirinci, elektabilitas Ganjar naik signifikan jika dibandingkan dengan survei yang dilakukan sebelumnya pada Oktober 2022. Dalam survei ini terlihat Ganjar Pranowo itu mengalami peningkatan angka yang cukup signifikan, yang sebelumnya dalam Oktober 2022 sebesar 15,8% itu menjadi 19,8%, kata Rafif di kantor Populi Center. Elektabilitas Prabowo juga naik, begitu juga dengan Ridwan Kamil yang meningkat saat dia bergabung ke Partai Golkar. Sedangkan Anies malah terjadi penurunan sangat tajam, menukik ke bawah. Pada survei sebelumnya elektabilitas masih 17,3%, sekarang anjlok jadi 10,8%. Kalau menurut ilmu survei dari kadrun, mereka tidak akan percaya survei tersebut dianggap bayaran dan tidak valid datanya. Proses pengambilan sampel asal-asalan. Metodologi yang dipakai adalah metode asal Bapak senang. Yang paling benar itu survei dari ILC. ILC lebih kredibel karena selalu memenangkan Anies. Pokoknya survei yang menjelekkan Anies adalah survei bayaran yang tidak boleh dipercaya, bahkan diharamkan. Survei yang memenangkan Anies adalah yang paling benar, meski isinya hoaks dan metodologinya amburadul. Inti dari hasil survei tersebut adalah oligarki bakal nangis melihat survei ini. Rugi bandar karena capek-capek keliling Indonesia tebar pesona dan menebar janji sana-sini. Ternyata masih belum laku juga. Mungkin hadiah jalan sehatnya kurang gencar dan banyak. Coba bikin hadiah utamanya 1000 unit penthouse mewah, 10.000 unit Pajero, 100.000 unit motor NMAX, dan 1 juta unit iPhone. Dijamin semua orang bakal tumpah ruah ke jalan, bikin macet dan lalu lintas lumpuh. Yang datang pasti akan membludak berkali lipat, ngalah-ngalahin massa yang berkumpul di Buenos Aires saat merayakan Argentina juara Piala Dunia. Jangan lupa difoto dan divideokan biar bisa jadi bahan narasi bahwa Anies didukung seluruh rakyat Indonesia. Survei memang tidak 100% tepat akurat, tapi semoga saja benar. Semoga ini adalah tanda bahwa memang Anies tidak diterima mayoritas rakyat Indonesia. Dia berhubungan baik dengan Rizik, ini cukup jadi alarm buat Indonesia. Belum lagi isu hutang yang katanya bukan hutang, sebuah pertaruhan yang mengerikan. Tidak ada kepastian bakal menang pilkada, tapi nekat berurusan dengan uang 50M. Kalian bisa bayangkan sendiri betapa masifnya kelompok-kelompok di belakang Anies. Tidak ada makan siang gratis dalam politik. Camkan itu baik-baik. Oligarki nangis. Elektabilitas Anies
anjlok parah di Survei Populi Center. Lembaga Survei Populi Center ikut merilis hasil survei terkait elektabilitas Capres di 2024. Hasilnya, komposisi klasemen masih sama. Ganjar Pranowo meraih posisi teratas angka 19,8%, sedangkan Prabowo Subianto mendapatkan angka 17,1% dan Anies Baswedan menyusul dengan angka 10,8%. Lucunya, Jokowi malah ada di posisi keempat dengan angka cukup tinggi yaitu 10,1%, meski sudah tidak mungkin nyapres lagi. Tampaknya publik masih belum move on dengan fakta tersebut. Sekaligus ini tanda kinerja Jokowi sudah sedemikian masif dan melekat dalam benak seluruh rakyat Indonesia, kecuali kadrun dan barisan sakit hati. Berikut elektabilitas Capres 2024. Jika dirinci, elektabilitas Ganjar naik signifikan jika dibandingkan dengan survei yang dilakukan sebelumnya pada Oktober 2022. Dalam survei ini terlihat Ganjar Pranowo itu mengalami peningkatan angka yang cukup signifikan, yang sebelumnya dalam Oktober 2022 sebesar 15,8% itu menjadi 19,8%, kata Rafif di kantor Populi Center. Elektabilitas Prabowo juga naik, begitu juga dengan Ridwan Kamil yang meningkat saat dia bergabung ke Partai Golkar. Sedangkan Anies malah terjadi penurunan sangat tajam, menukik ke bawah. Pada survei sebelumnya elektabilitas masih 17,3%, sekarang anjlok jadi 10,8%. Kalau menurut ilmu survei dari kadrun, mereka tidak akan percaya survei tersebut dianggap bayaran dan tidak valid datanya. Proses pengambilan sampel asal-asalan. Metodologi yang dipakai adalah metode asal Bapak senang. Yang paling benar itu survei dari ILC. ILC lebih kredibel karena selalu memenangkan Anies. Pokoknya survei yang menjelekkan Anies adalah survei bayaran yang tidak boleh dipercaya, bahkan diharamkan. Survei yang memenangkan Anies adalah yang paling benar, meski isinya hoaks dan metodologinya amburadul. Inti dari hasil survei tersebut adalah oligarki bakal nangis melihat survei ini. Rugi bandar karena capek-capek keliling Indonesia tebar pesona dan menebar janji sana-sini. Ternyata masih belum laku juga. Mungkin hadiah jalan sehatnya kurang gencar dan banyak. Coba bikin hadiah utamanya 1000 unit penthouse mewah, 10.000 unit Pajero, 100.000 unit motor NMAX, dan 1 juta unit iPhone. Dijamin semua orang bakal tumpah ruah ke jalan, bikin macet dan lalu lintas lumpuh. Yang datang pasti akan membludak berkali lipat, ngalah-ngalahin massa yang berkumpul di Buenos Aires saat merayakan Argentina juara Piala Dunia. Jangan lupa difoto dan divideokan, biar bisa jadi bahan narasi bahwa Anies didukung seluruh rakyat Indonesia. Survei memang tidak 100% tepat akurat, tapi semoga saja benar. Semoga ini adalah tanda bahwa memang Anies tidak diterima mayoritas rakyat Indonesia.